Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal hadirun, seluruh jamaah kajian setiap malam Sabtu Masjid Nurul Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya. Alhamdulillah, di malam Sabtu pertama ini di bulan Januari tahun 2025, kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita gunakan kesempatan yang diberikan kepada kita untuk senantiasa kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara kita memperbanyak amal-amal soleh kita dalam kehidupan kita ini, sehingga kesempatan yang diberikan kepada kita akan memberikan manfaat kepada masa yang akan datang, terutama ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya dan seluruh umatnya, dan kita termasuk bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus berupaya agar kita bisa istiqamah dalam melaksanakan perintah-perintahnya dan juga menghidupkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan penjelasan di dalam kitab ini, yaitu mengenai tentang kaifa kana aslafuna ma'a ba'di. Kemarin sudah kita jelaskan bagaimana hubungan antara ulama-ulama salafus shalihin dengan sesama mereka. Jadi bagaimana mereka melakukan komunikasi hubungan, membentuk. Kalau sekarang kan banyak ada namanya Jam'iyah Nahdlatul Ulama, ada Jam'iyah Muhammadiyah. Jam'iyah itu juga dulu bagaimana ulama salafus saleh dalam hubungannya dengan sesama mereka. Kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya di antara kana azdaduna ma'a ikhwanihim al-mu'minina kal jasadil wahid. Mereka senantiasa hubungan mereka dengan sesama ulama, hubungan mereka dengan orang-orang mukmin itu bagaikan jasad yang satu. Artinya kalau bagaikan jasad, kalbunyan atau kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'dan, yaitu satu sama lain saling menguatkan. Artinya membangun ukhuwah Islamiyah seperti yang memang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasul membangun ukhuwah, begitu pula ketika itu para ulama-ulama juga tetap membangun ukhuwah Islamiyah. Sampai sekarang ya kita pun harus membangun ukhuwah Islamiyah. Kullu wahid minhum yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Mereka saling mencintai satu sama lain. Jadi setiap dari mereka itu selalu mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ya, karena kita memandang bahwa innamal mu'minuna ikhwan, sebagai persaudaraan, maka sudah selayaknya kita saling mencintai. Kalau kita membangun sebuah persaudaraan tapi pada akhirnya bukan saling mencintai, itu namanya bukan persaudaraan, namanya permusuhan. Nah, itu namanya persaudaraan, itu artinya ya harus saling mencintai. Wa kanu yatabadaruna al-ihtiram wal ijlal. Mereka semua saling menghormati, saling memuliakan, dan saling, ya istilahnya saling menghormati. Kita saling menghormati sesama orang-orang mukmin terutama, apalagi sesama orang mukmin. Orang lain pun kita harus apa? Al-ihtiram. Tetangga kita ini non muslim, apakah kemudian kita bantai? Kan enggak juga, ya kan? Tapi itu adalah apa? Jangan. Ada hakul jangan. Maka walaupun itu adalah non muslim, berada di komunitas muslim,
dia sebagai tetangga, dia ada hak namanya hakul jar satu. Bukan hakul qorobah, bukan hakul Islam. Tapi kalau umpamanya dia itu tetangga kita, adik kita, orang mukmin, 3. 1 hakul jar, 2 hakul muslim, 3 hakul qorobah, kerabat tuh. Tetangganya ini adik kita sendiri, rumahnya berderetan gitu. Berarti kan 3 dapat haknya. Jadi kalau lebaran harus dikasih 3 bonusnya. Yang lain 1, saudara kita dikasih 3, kan begitu. Jangan dibalik, saudara dikasih 1, yang lain dikasih 3. Nah ini kan kagak bener namanya istilahnya. Nah ini artinya apa? Mereka saling itu. Itu artinya apa? Ditunjukkan para ulama-ulama salafus saleh. Kullu yashhadu laki bil fadli wa 'ulumil manzilah. Ya semua saling bersaksi bahwa ini adalah orang yang hebat. Ini satu sama lain itu saling apa? Saling mengunggulkan satu sama lain. Sesama orang Islam itu harusnya saling apa? Memuji, jangan yang satu ngerendahin yang lain. Nah ini udah. Makanya kita ini akhirnya apa? Berantem mulu antara orang Islam. Apalagi ada kepentingan politik dan seterusnya. Itu udah kagak ini biasanya. Jadi kullu yashhadu fihi bil fadli wa 'ulumil manzilah wa yuqaddimuhu 'ala nafsihi fi kulli syai'. Bahkan mereka lebih mendahulukan itu saudaranya sendiri daripada dirinya sendiri itu. Artinya ini dia juga mencoba, para ulama-ulama salafus saleh ini mencoba seperti yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat dahulu. Bagaimana sahabat dahulu itu sampai akhirnya dia membangun Nabi, membangun antara kaum Ansor dengan kaum Muhajir sampai begitu luar biasanya. Sampai dunia dia itu adalah dunia kita sampai segitu. Yang kagak itu artinya bini kita bukan bini teman kita gitu, bukan. Tapi itu sampai segitunya. Sampai istilahnya waris mewarisi. Kemudian turun ayat waris, yang dapat waris itu adalah adanya hubungan kerabat. Sampai segitunya. Maka mereka mencoba juga mengikuti jejak-jejak para sahabat-sahabat yang dulu gitu, ulama salafus saleh. Wa ma kanu yatanafasuna 'ala riyasati war rif'ah. Mereka tidak saling berebut, bersaing untuk menjadi apa? Pengen berpengaruh semua. 'Ala riyasah, yaitu apa? Ya pengen jadi pemimpin lah istilahnya. War rif'ah, yaitu kedudukan di atas manusia. Oh, mereka saling berlomba. Nah, kalau sekarang kan itu mereka saling berlomba. Kalau orang berlombanya dengan cara yang baik, ya ini. Sekarang kan masalahnya nggak begitu. Nah itu. Bal yatasabiquna ila iqamatil haqqi wa khidmatil ummah. Bahkan mereka itu berlombanya bukan mencari kedudukan, tapi yang saling mereka itu saling apa? Berlomba-lomba musyawarah dalam menegakkan sebuah kebenaran. Iqamatil haqq wa khidmatil ummah. Kemudian dia selalu melayani umat. Makanya yang namanya pejabat itu kan pelayan, kan gitu ya. Melayani, bukan apa? Bukan dilayani oleh umat. Nah ini melayani. Itu. Jadi kebalik ini. Artinya ini kita maksudnya menjelaskan begitulah ulama-ulama terdahulu. Begitulah zaman tabi'in, zaman tabi'in itu. Artinya mereka luar biasa. Wa kanu ya'tarifuna bil khata'i idza akhta'u. Kalau memang mereka salah, mengakui salah. Itu hebatnya orang dulu, cetak. Kalau memang salah, ya salah. Idza akhta'u, kalau memang salah, ya memang semua orang pasti punya kesalahan, punya kekeliruan. Enggak semuanya lurus. Terkadang kita ya namanya orang ada aja kekeliruan. Ya kekeliruannya bisa saja karena lupa dan seterusnya kan begitu. Jadi ada hal-hal. Jadi khata ini sifat insaniah, sifat yang dimiliki oleh manusia, bahwa manusia itu pasti ada namanya kekeliruan, ada namanya salah. Maka sudah sewajarnya kalau dia mengakui sebuah kesalahan, bukan tidak mau mengakui gitu.
Sudah ngaku wala yastahyuna minal i'tiraf bil khalaq wal nuqsan. Dan dia tidak malu untuk mengakui terhadap kekeliruan dan kekurangannya. Ini adalah gambaran begitu luar biasanya. Makanya ketika walama ihtadara Umar min ta'li Abi al-Lu'lu' ja'ala al-khilafata syura baina as-sitta alladziina tuwaffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa radin anhu. Makanya ketika sahabat Umar mau wafat sakaratul maut akibat karena tusukan daripada yang dilakukan oleh Abu Lu'lu', lalu kemudian dia membentuk sebuah khilafah, melakukan musyawarah dan diambil yaitu 6 tokoh, yaitu yang mana 6 orang ini adalah orang-orang yang memang pada saat Rasulullah wafat mereka semua diridhoi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama-nama tersebut diantaranya yaitu adalah Utsman bin Affan satu, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga yaitu Ziyad bin Awam, Zubair bin Awam, yang keempat Talha bin Ubaidillah, dan yang kelima Abdurrahman bin Auf, dan yang keenam Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, jadi artinya apa? 6 sahabat ini yang memang mereka kenapa? Nah, ini yang jadi persoalan ketika kita menganalisa kenapa ini kok Sayyidina Umar mengambil 6 tokoh ini, 6 tokoh besar ini yang dijadikan untuk musyawarah. Pertama, sahabat Utsman itu perwakilan dari Bani Umayyah. Ali bin Abi Thalib perwakilan Bani Abdul Muttalib. Kemudian Zaid bin Awam perwakilan dari Bani Abdul Izzah. Talha bin Ubaidillah yaitu perwakilan dari Bani Tamim. Abdurrahman ibnu Auf yaitu perwakilan daripada Bani Zahra, dan Sa'ad bin Abi Waqqas juga itu Bani Zahra. Kenapa dipilih ini? Ini ada beberapa alasan. Yang pertama, karena 6 sahabat ini adalah terdiri dari suku Quraisy. Itu pertama. Jadi pertama, tokoh-tokoh yang dijadikan oleh sahabat Umar bin Khattab ini untuk dijadikan musyawarah menggantikan beliau, itu 6 tokoh ini karena memang semua mereka dari orang-orang yang suku Quraisy. Yang kedua, termasuk sahabat-sahabat senior. Nah, senior ini senioritas juga penting karena pengalamannya kan begitu. Ya, jadi sudah istilahnya kalau kata orang dulu sudah banyak makan asam garamnya. Jadi orang jangan dikira bahwa kemudian dia usia lebih tua itu lebih banyak pengalamannya. Sehebat-hebatnya kita masih muda, ya pengalamannya masih banyak sekalipun kondisinya memang berbeda. Kita waktu muda kita dengan anak muda sekarang tentunya ada perbedaan, situasinya ada berbeda. Ya jelas berbeda, polanya juga berbeda, situasinya berbeda. Saya kecil dengan bapak-bapak kecil berbeda juga. Waktu saya kecil belum ada TV saya di kampung, apalagi HP ya kan. Ini belum ada listrik, adanya masih lampu, matahari bertomak dan sebagainya. Nah itu masih pakai tempel dan seterusnya kondisinya. Kemudian orang udah masih pada takut malam dan sebagainya. Itu memang karena dulu, makanya Nabi disuruh apa? Kamu katanya itu alimu awladakum fa innahum makhluquna bi zamanin wa bi zamanikum. Oleh karena itu kita dalam mendidik anak, mempersiapkan generasi kita itu jangan seperti kita. Harus berpikirnya berbeda. Kalau zamannya seperti kita diciptakan kayak zaman kita kecil, wah bahaya udah. Karena apa? Karena anakmu itu bukan zamanmu, maka cara polanya jangan seperti ketika kita waktu kecil. Ya sekarang mohon maaf, anak-anak kita sekarang kan agak susah. Gak kayak kita dulu. Bagaimana kita menghormat kepada orang tua? Orang tua lagi ngomong kita dengerin, ditampar. Lewat ke depan orang tua ada tamu aja kita kagak boleh dulu. Dan kita nurut, nggak pernah ini, nggak pernah apa. Dulu kita murid ditampar sama guru kagak pernah ini.
lapor sama bapak, bapaknya marahin anaknya. Sekarang dilaporin, ya. Ininya orang tua lapor sama gurunya, ditabok sama gurunya, akhirnya gurunya di penjara. Ya Allah, coba. Ya udah, ya memang zamannya begitu sekarang. Artinya maka polanya pun harus berbeda. Itu senioritasnya. Yang ketiga, sahabat yang diketahui oleh Nabi ini adalah setelah beliau wafat. Jadi 6 sahabat ini memang yang sudah diridhoi oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya alladzina tuwfiya Rasulullah SAW wa huwa radin anhu. Dia sudah mendapatkan ridho dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, termasuk dari 6 sahabat ini yang mendapatkan jaminan surga. Coba, karena ada 10 sahabat kan yang mendapatkan jaminan, yaitu surga. Tapi 6 yang ditunjuk oleh umat itu sahabat-sahabat yang memang Nabi sudah menjamin masuk surga. Kalau kita nggak ada yang jamin, masalahnya pusing kita. Nah, karena nggak ada yang jamin, makanya harus berusaha. Kalau ada yang jamin, walaupun udah dijamin aja para sahabat itu kita enggak ini. Kalau kita mau dijamin, udah tenang aja surga, udah ya. Semuanya sendiri kita hidup kali. Kalau enggak nih, Nabi begitulah biasanya. Bukan lagi udah dijamin surga. Pertama kali surga itu diisi sebelum semua Nabi dulu. Tapi Nabi ibadahnya luar biasa. Nah kita nggak ada yang jamin surga, nggak ada yang apa, cuek aja kita ini. Padahal kita kepengennya masuknya kemana? Ke surga, nggak mau ke neraka kan? Ya karena apa? Karena kita banyak bisyarah. Gara-gara bisyarah inilah yang terkadang kita membuat apa? Oh, tenang, kita itu orang asal beriman, surga udah tiket tuh. Gara-gara begini jadi kita akhirnya nyantai aja udah. Seolah-olah surga udah di kantong kita, gitu. Ya memang begitu. Nabi dikasih bisyarah, semua umat saya tenang aja udah, asal ada iman masuk surga. Sekalipun dosa banyak, asal ada iman, tetap ujung-ujungnya apa? Masuk surga. Tapi cemplungin neraka dulu persoalannya ini. Nah kalau kita di neraka kuat apa kagak? Karena tergantung. Makanya istilahnya Luqmanul Hakim ketika menasihati salah satu nasihatnya itu, ente terserah, ente silakan maksiat sekuat mana ente ketika kamu di neraka. Kalau ente kuat di nerakanya kuat, silakan maksiat. Begitu. Dan siapa yang kuat di neraka? Panasnya kayak apa? Seperti itu. Nah itu. Ya itu adalah yang keempat. Yang kelima, di antara alasan analisisnya itu dari beberapa kitab yang lain, itu disebutkan bahwasanya Umar ini memilih 6 ini adalah karena mereka termasuk memiliki pengaruh yang besar di kota Madinah. Jadi baik itu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair dan sebagainya, ini adalah orang-orang yang sangat berpengaruh di kota Madinah. Faqala Abdurrahman ibnu Auf dan Utsman fil khalwah. Jadi kemudian Abdurrahman ngomong sama Utsman, ngomongnya pribadi. Ya, ketika itu dia melihat ini kayaknya yang berhak ini setelah Umar ini Utsman yang akan dipilih. Terus kata Zubair, illam yubayya'ka faman tashiru alayya. Kemudian dia si Abdurrahman ibnu Auf ini milih Utsman di bahasa kita. Maka dia kira-kira saya nih kalau nggak beat sama kamu terus kepada siapa lagi kita? Atau Utsman jangan saya tuh orang dulu suruh jadi pemimpin dia kagak jangan saya. Terus apa? Utsman berkata jangan Ali, katanya Ali. Akhirnya Abdurrahman datang lagi ke Ali. Kata Abdurrahman, saya harus beat kamu. Jangan saya. Kata Ali jangan lagi. Tuh yang dipilih. Terus siapa katanya? Terus dia lagi Utsman. Ali ngomongnya Utsman, Utsman ngomongnya Ali. Nah, bingung. Akhirnya apa? Akhirnya Abdurrahman bin Zubair, yaitu apa? Sumbada'a Zubair faqala, yaitu apa? Illa yubayyi faman tashiru alayya qala Ali au Utsman. Lalu kemudian dia mengajak, yaitu apa? Abdurrahman bin Auf kemudian panggil Zubair. Sahabat Zubair ini mungkin dia Zubair bin Awam, dia mau. Lalu kemudian ya udah saya dukung kamu.
kamu yang akan menggantikannya. Apa dia? Jangan saya, tapi apa? Ali ataupun Utsman. Lah kata Zubair, kata Utsman suruh Ali. Ali suruh Utsman, Zubair udah Ali atau Utsman yang pilih sana. Tuh, bayangin. Wa hakadha qaddama kullu wahid sahibahu wa lam yushir bi annahu aula bil khilafah. Semuanya itu adalah mengajukan orang lain. Dia tidak merasa dirinya yang lebih gitu, lebih pantas untuk menjadi pemimpin khilafah gitu. Dia kan. Maka inilah salah satu kehebatannya itu. Makanya wahaka Zubair ibnu Bakar. Jadi Zubair bin Bakar bercerita bahwasanya Muawiyah radhiyallahu anhu itu berkata, Sayyidina Muawiyah itu dia sedang membicarakan kehebatan Abu Bakar dan Umar dan sahabat-sahabat lainnya. Jadi Abu Bakar dan Umar kehebatannya kata Muawiyah daripada sahabat yang lainnya. Apa dia bilang? Amma Abu Bakrin falam yurid ad-dunya. Abu Bakar ini hebatnya dia tidak mau dunia. Dia tidak mau dunia, walam turidhu. Dunia pun nggak mau sama dia. Tuh. Abu Bakar sini dia nggak demen dunia, yang nggak demen sama kita. Tuh. Itu Abu Bakar. Kemudian wa Umar alaihi, yaitu wa amma Umar fa'aratuhu dunya walam yuridha. Kalau Sayyidina Umar dunianya kepengen ke dia, tapi dia kagak mau. Beda lagi. Kalau Abu Bakar dia nggak mau dunia pun nggak mau sama dia. Kalau Umar dunianya pengen ke Umar, Umarnya kagak mau. Kalau kita bagaimana? Nah, wa amma nahnu kata. Adapun kami ini kita semua, apa katanya itu? Fatamarrahna fiya dhuhran li batni. Ya, kalau kami jungkir balik katanya. Nah, itu kalau kami istilahnya fatafarrahna itu artinya ya jungkir balik di dalam masalah urusan dunia. Artinya punggung jadi perut. Maksudnya apa? Kalau istilah sekarang itu apa ya? Iya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kalau orang dulu bahasanya apa? Dhuhran li batni. Tuh apa namanya ini, punggung jadi perut, punggung jadi perut, perut jadi punggung. Jadi harusnya perut di depan, jadi perutnya di belakang. Saking apanya? Saking kitanya itu. Terkadang kita begitu cintanya sama dunia kagak dapat kita. Persoalan kita ini kan. Artinya hidup itu semua orang itu memang butuh terhadap dunia. Tetapi juga jangan sampai kita itu terperdaya dengan ke dunia itu sendiri, Pak. Jadi terkadang orang ini kan yang terpikirkan itu ya persoalan-persoalan dunia melulu, tidak pernah berpikir tentang akhirat. Makanya perlu juga kita berpikir di akhirat, gitu. Berpikir mati. Jadi istilahnya kata orang dulu, orang-orang tasawuf itu, cobalah kita rekreasi. Kemana rekreasinya? Yaitu ruang-ruang ICU gitu. Suruh begitu rekreasi kita itu. Terus ke kuburan. Jadi melihat apa? Orang-orang yang gagah apa begitu di ruang ICU dia itu sudah tidak berdaya apa-apa. Jadi supaya apa? Nah kita rekreasinya ke mall, rekreasinya ke mana apa namanya tempat-tempat. Akhirnya pulang bukannya berpikir, stres. Waduh, bukannya enak belum lihat sana segala macam tuh. Jadi istilahnya orang-orang yang dulu orang-orang ulama salafus saleh itu selalu berpikir begitu. Sehingga kenapa setiap saat kalau tidur dia suruh seperti mayit gitu, ditaruh di kubur. Supaya apa? Begitu mau tidur dia merasa bahwa ini kita mau mati di kuburan, bila perlu ditempelkan di temboknya itu. Begitu udah. Nah, jadi begitu para ulama-ulama salafus saleh. Wa kanu yu'thiruna ikhwanahum ala anfusihim walau kana bihim khassasah.
bahkan mereka itu ya artinya lebih ya mempersilahkan kepada saudaranya. Padahal dia butuh. Dia lebih memilih kepada saudaranya, dia butuh, dia kasih kepada saudaranya. Itu sampai segitunya ulama-ulama salafus saleh. Walau kan Nabi Khosos artinya dia membangun yaitu apa? Idhar. Seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Begitu luar biasanya. Nah itu ya, tapi ini kan hanya dalam sebuah sejarah. Tapi harus kita menengok ke sana semua. Bahwa kehidupan itu kita itu menjadi kuat itu ketika itu dibangun satu sama lainnya. Ya istilahnya. Maka sekarang banyak sudah orang mulai sadar. Kesadaran terhadap agama, kesadaran mencari keridhaan dalam baik dalam bekerja apa. Karena mereka ternyata kesuksesan itu apapun dalam berbisnis dalam apa, ketika dia melakukan sesuatu yang akan menjadi keridhaan Tuhan. Kalau kita melakukan sesuatu dalam bekerja dalam apa, mencari sesuatu yang melakukan hal-hal yang Tuhan itu ridho kepada kita, maka ini akan sukses. Apa? Banyak contoh orang tua kita ridho orang tua. Nah, ketika kita bekerja, maka pada saat itu kita harus betul-betul bagaimana caranya orang tua kita ridho terhadap pekerjaan kita. Bagaimana agar orang tua itu ridho? Kalau udah orang tua ridho, maka dia akan mendoakan. Ketika orang tua itu selalu mendoakan anaknya dengan keikhlasan, dengan keriduannya, dengan hati yang tulus, maka disitulah keberhasilan anak akan muncul. Keberkahannya Pak. Itu memang sekarang udah mulai kesadaran orang itu baik dalam apa, sehingga banyak orang-orang yang sukses itu ternyata apa? Dia mencari sesuatu itu. Nah saya dulu pernah dikasih Pak amalan sama pengusaha. Itu waktu di Pondok Pesantren Putri ada wali murid itu di daerah Bogor apa itu luar besok raya. Tapi dia itu yang selalu dibagi itu dan usahanya yang begitu luar biasanya. Itu orang miskin, fakir miskin, anak yatim, gurunya dia, itu orang tua, itu selalu setiap bulannya itu sedekahnya. Kemudian dia Ustaz Munir katanya ini saya ini pernah dapat apa ijazah apa sholat dirham, sholat duit, waduh. Saya waduh boleh juga dalam hati ya kan. Dikasih sama dia, nih Ustaz katanya dia dapat ijazah dari Banten sholat dirham, tapi saya pikir nggak semua cocok. Mungkin dia pas cocok itu. Akhirnya apa? Dikabulkan. Nah kalau kita belum tentu cocok. Wah, akhirnya nyari sholat tidak bekerja kagak nggak karuan kan istilahnya. Tapi saya terima ijazahnya. Itu saya dengan berdoa. Nanti kata kalau mau kasih saya katanya itu dari Banten dikasih ijazah dari Kiai. Dan itu yang dia lakukan juga di antaranya. Ada namanya sholat dirham. Tuh, masa sholat dirham? Namanya sholat duit Pak. Kalau kita memahaminya sholat duit barangkali ya udah. Kalau sholat rezeki sholat duit apa? Ya sholat duha itu namanya sholat duit. Baca waqiah namanya sholat apa namanya itu rezeki kan begitu, berarti itu kan untuk masalah itu apa namanya rezeki, ya kan? Nah itu luar biasa dia. Ya itu diantaranya dia. Jadi artinya apa? Sekarang kesadaran sudah mulai dan itu dilakukan banyak sekali. Saya itu mendengarkan inspirasi dari yaitu Almas, yaitu apa ayam goreng Arab nomor 1 di Indonesia. Nah itu saya dengerin itu dia mulai dari waktu kerja dia ditinggal segala macam itu. Pada udah sukses kemudian mencoba berbagai macam. Jadi antaranya ternyata dia kesadarannya begitu sukses. Di antaranya itu juga mencari sesuatu yang diridhoi oleh Allah sebenarnya. Apapun kalau kita melakukan sesuatu bisnis apa, kemudian kita mengamalkan sesuatu yang diridhoi oleh Allah, maka itu akan menjadi sesuatu sarana jalan untuk mencapai sebuah
sesat. Nah, cuma kita ya jarang gitu ya. Nah itu Pak. Banyakan apa lupa. Ya. Yuhka anna talatatan min salafina salih tahabu fillah. Jadi ada cerita di sini diceritakan ada seorang ulama salafis salih, ada 3 orang ini luar biasa hubungannya. Satu ketika wasabat ahaduhum dha'iqatun maliyatun syadidah. Tiba-tiba dari ketiga salah satunya itu ternyata terjadi tertimpa kekurangan harta. Nah, jadi ada 3 ulama ini luar biasa hubungannya, udah persaudaraannya. Tiba-tiba salah satu dari mereka itu butuh terhadap harta. Fakta ila durayhimatin. Nah, lalu dia butuh kepada beberapa duit gitu, pengen dibantu. Akhirnya apa? Fa'arsala ila sadiqi yas'aluhu at-tawassu' alayhi. Fa'arsala ilaihi sadiquhu kaisan fihi alfu dirham. Lalu dia kemudian apa? Dia temannya mutus, tolong istilahnya minta supaya salah satu temannya itu diberikan keluasan rezeki, maksudnya kasih duit dibantu gitu, minta dibantu. Akhirnya apa? Akhirnya si salah satunya ini ngasih duit sekantong 1.000 dirham. Padahal dia punya segitunya dikasihkan semua. Begitu dikasihkan semua sama temennya, dia kagak punya berarti kan. Menjadi dia butuh lagi berarti kan. Akhirnya apa? Kemudian temennya itu minta lagi kan, karena dia butuh dikasihkan lagi. Ininya butuh dikasih. Akhirnya apa? Oh yo diputar-putar bertiga. Terus akhirnya lama-kelamaan terus apa akhirnya walamma istaslama sadiquhu hadzal mabra ja'a ilaihi talabun akhar. Nah, ketika dia mau diserahkan ke temannya ini uang yang 1.000 dirham itu, tahu-tahu yang lain minta lagi. Lalu dia dikasihkan lagi gitu loh. Fa arsala ila al-kas bi rafi' al-asli. Lalu langsung belum dihitung langsung dikasihkan aja udah. Karena orang butuh lagi. Sampai akhirnya apa? Farajul awal arsala ila sulhi hadza yatrubu bi nafsal musa'ada. Fa arsala ilaihi dzalikal qais wa kullu yajhalu halal akhar. Padahal satu sama lain itu enggak tahu keadaannya. Padahal mereka juga sebenarnya yang satu ini punya, akhirnya dikasihkan semua. Akhirnya dia enggak punya lagi, kasihkan ke temannya itu. Itu luar biasa. Akhirnya 1.000 dirham itu lalu dibagi bertiga. Begitu dalam membangun persaudaraan, persahabatan. Contoh 3 ulama salafis saleh ini menjadikan fahalla ta'jub min hadhil akhlaqi al-mudhashah al-mudahashah. Apakah kamu tidak heran bagaimana akhlak yang sangat yaitu yang sangat mengherankan itu. Wa hal tujadu hadhil khosrah bainana fi hadzal zaman. Memang ada pada zaman sekarang, ya susah udah. Artinya begitu ulama-ulama salafis saleh itu Pak. Jadi ini adalah bagaimana mereka itu. Ini hubungan dalam mereka di antara intern para ulama salafis saleh dalam membangun persaudaraan. Lalu bagaimana kaifa kana aslafuna ma'an nas? Bagaimana hubungannya dia dengan orang lain? Dalam membangun sebuah masyarakat, dulu istilahnya para ulama itu segala sesuatu di kampung itu apa-apa tanyanya ke siapa? Ke kiai. Orang mau nanam padi datangnya ke, orang mau bangun rumah datangnya ke, sampai segala macam cara rumahnya bentuknya kayak apa itu semuanya. Dulu kiai-kiainya pada hebat-hebat ilmu arsitek dia paham gitu, tani segala macam. Nah sekarang apa? Sekarang sudah nggak begitu. Karena apa? Karena sudah banyak spesialisasi. Jadi istilahnya nggak menjadi apa? Maka disitulah kehilangan roh. Ya, rohnya sudah mulai hilang. Lalu dulu memang begitu, segala sesuatunya itu, dan memang membimbing
Umpamanya jika istilahnya tokohnya membimbing, sehingga di kampung itu benar-benar apa? Terjalin komunikasi yang sangat kuat, hubungannya kuat, segala macamnya kuat karena saling persaudaraannya. Gitu. Nah, sekarang bagaimana hubungannya ulama-ulama salafus shalihin? Ini udah belum. Jadi apa katanya di sini? Kan abauna al-amajid a'dala an-nasi ma'aman yuhibbuna wa man yaghbuduna. Yaghbuduna artinya apa? Bagaimana hubungan ulama-ulama dulu dengan manusia. Dia selalu ulama-ulama salafus saleh itu selalu berbuat adil. Baik sama orang yang dicintainya, orang-orang yang mencintainya, ataupun orang-orang yang membencinya. Karena manusia ini nggak semua orang senang semua, nggak semua orang benci semua. Yang senang pasti muji, yang benci pasti apa? Menghujat, mencaci. Itu sudah memang hukum alam, Pak. Jadi kita ini ketika kita dipuji, jangan kita lupa diri. Kalau orang udah dipuji, dicaci sama aja, itu bagus, hebat berarti itu. Ya. Ketika kita dipuji sama dicaci, itu sama aja. Nah ini berarti kita sudah kuat. Orang biasanya kalau udah dipuji itu kelepek-kelepek biasanya. Umumnya. Makanya laki kalau ngerayu perempuan luar biasa. Gombalnya istilahnya itu. Jadi a'dalan nasi ma'aman yuhibbu, bersama orang yang mereka cintai ataupun orang-orang yang membencinya. La yahmiluhum al-bughdu 'ala dzulmi. Kebencian mereka terhadap para tokoh, para ulama ini tidak mendorong akhirnya dia berbuat zalim sama dia, enggak. Itu hebatnya dulu. Makanya Nabi ya dicaci, apa, ya terus aja. Nabi itu nggak pernah marah kecuali kalau sesuatu ajaran syariat Allah itu sudah dilanggar, itu baru marah. Itu Nabi. Ya. Maka dia dikatakan la yahmiluhum al-bughdu 'ala dzulmi. Kebenciannya itu tidak mendorongnya untuk berbuat zalim. Walal hubbu 'ala ikhfa'il haq, dan juga kecintaannya itu tidak berarti kemudian dia apa? Menyelewengkan kebenaran. Karena sangat cintanya. Maka istilahnya ya sekarang kan ada pilih dan sebagainya kan. Apa? Amalan biqaulihi ta'ala, karena dia mengamalkan firman Allah Ta'ala, wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Jadi mereka semua mengamalkan ayat ini. Jadi wala yajrimannakum, jangan sampai itu mendorong kamu syan'anu qaumin, benci kepada kaum, alla ta'dilu, kamu tidak berbuat adil. Makanya orang kalau namanya hakim ini kalau lagi emosi nggak boleh mutusin hukum hakim, karena takut nggak ini jadinya hasilnya. Ya, atau karena sangat bencinya. Nah itu kalau timbul benci, ini timbulnya nanti nggak adil. Itu sudah pasti. Tapi apa? Ya dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Tapi berbuat adillah kamu. Karena adil itu akrab lit-taqwa. Ini dalam konteks istilahnya bahwasanya dalam persoalan sosial, Pak. Persoalan sosial ini kadang itu lebih dahulukan, Pak. Contoh ini masalah ibadah. Orang dia waktu mau habis, nih waktu sholat nih, ya istilahnya sholat zuhur tinggal 10 menit lagi. Tapi dia begitu lagi ini bawa mobil itu, ya lagi tiba-tiba ada orang yang memang butuh, dia harus ditolong ke rumah sakit, kalau enggak dia akan meninggal nanti.
sholat wajib, ini juga wajib. Mana dahulukan? Nah, kan begini, ini bicara fikih Pak. Tuh, kalau begini, akhirnya apa? Kebutuhan sosial dulu. Hakul adami. Kalau hak Allah itu gampangnya Allah nanti memaklumi. Itu segitunya Pak. Maka jangan dikira itu persoalan sosial itu dianggap sedikit. Persoalannya itu persoalan yang sangat besar. Terkadang mengalahkan kewajiban. Akhirnya apa? Nggak apa-apa. Sampai artinya apa? Sampai dia waktu masuk waktu asar. Maka karena waktu asar, zuhur asar, ini bisa langsung dia apa? Jamak langsung. Suruh jamak. Sampai sekarang apa masih ada waktu kan? Waktu bisa dijamak kan? Zuhur dengan asar. Sampai segitunya. Itu beda dengan waktu asar. Mau ketika asar bagaimana? Sama polanya. Asar maghrib nggak bisa dijamak, tetap walaupun dia qadha. Nah, ya kan? Tapi tidak berdosa. Itu dalam persoalan istilahnya apa? Sosial Pak. Itu masalah-masalah sosial dari aspek fikih ini. Dari aspek fikihnya harus begitu tuh. Yaitu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Karena adil itu ya paling mendekati takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanu yukrihuna al-asata wal fujara. Mereka semua enggak suka terhadap apa? Terhadap yaitu kedur atau maksiat, durhaka. Al-asat, mereka tidak suka kepada kemaksiatan, tidak suka kepada yaitu penyimpangan-penyimpangan. Itu orang-orang ya wa in kanu aqraban nasi ilaihi. Ya sekalipun itu temennya yang berbuat dosa itu orang yang terdekatnya, tetap dia membenci. Makanya istilahnya ada satu ungkapan itu, kita ini katanya cintailah orang-orang yang baik walaupun kita tidak termasuk orang baik. Kita ini nggak baik, tapi kita mencintai orang yang baik. Itu bagus. Bencilah keburukan sekalipun kita ini termasuk orang yang melakukan keburukan. Saya peminum, tapi saya nggak suka sama orang yang minum. Lah itu begitu. Nah, itu. Jadi kita ini istilahnya cintai orang yang baik, sekalipun kita belum bisa menjadi orang baik. Tapi mencintai orang baik itu suatu hal yang sangat dianjurkan oleh agama. Itu supaya apa? Ya, barangkali kalau semakin kita ini ya, ini wallahu a'lam bishawab. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Kalau mau ada bertanya, ya silakan satu aja. Jadi ya masih ada 1 menit 2 menit lah. Kalau enggak, langsung kita tutup aja ya. Ya. Kita akan berdasarkan kajian yang tadi. Saat ini kan ada namanya mulia bersama dengan manhaj salaf ya. Ya. Dan terakhir itu tadi kita kan Cintailah orang yang baik sekalipun kita belum bisa menjadi orang baik. Nah, pada momen tertentu kita lihat tetangga kita itu kayaknya kurang begitulah dengan kita. Bagaimana pandangan Ustaz? Mengenai tentang mencintai orang baik ini, terkadang begini. Ini ada pengalaman. Dia ada teman istilahnya dia pengusaha. Dia punya karun banyak. Tiba-tiba ada orang datang merasa dia sengsara segala macam, pengen mendapat kerjaan. Akhirnya dia niat bantu. Begitu dibantu suruh kerja, ternyata dia gak jujur. Nah, itu kadang di sisinya. Artinya dia niat bantu, tapi ketika padahal dia kondisinya itu begitu, dia sedikit kenapa kok dia kehidupannya begitu sampai sengsara segala macam. Ternyata dia ini memang karena selalu tidak jujur, jadi hidupnya begitu.
ini satu ya. Adapun kita melihat baik tidaknya, nah ini kita nanti menjadi ukuran. Apa sih ukuran baik itu? Baik ini artinya baik secara syariat. Jadi artinya kita melihat kebaikan itu dari sisi kacamata agama. Istilahnya kullu ma hassanahu syar'u fa huwa hasanun. Apa saja yang dipandang oleh syariat itu baik, maka kita akan baik. Jadi kalau kita melihat orang, ya kita melihat sisi dohirnya. Adapun persoalan wilayah-wilayah yang bersifat khilafiyah, ya istilahnya ini kan. Kalau bersifat khilafiyah, ya kita hanya ya silakan istilahnya. Kalau dia diajak untuk sesuatu yang baik tidak mau, ya silakan. Istilahnya nafsi-nafsi. Tapi tetap kita menghargai. Itu prinsipnya. Menghargai kepada dia bahwa dia itu adalah sesuatu yang dianggap baik, ya udah kita. Adapun nanti dia kemudian berbuat itu dilihat terkadang itu membuat kejengkelan kepada kita, ya kita boleh juga menegur kan gitu. Itu pada prinsipnya. Kalau di dalam hakul jar tetangga, tetap kita berbuat baik kepada dia. Sekalipun terkadang tetangga ini jengkel kita, kita merasa deh. Ya tetap aja kita tetap berbuat baik. Insya Allah kalau kita terus berbuat baik kepada tetangga kita yang kurang baik, lama-lama dia akan malu sendiri, saya yakin. Memang perlu waktu yang sabar. Ini memang ujian kita dalam kehidupan sabar ya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Al-Fatihah.